Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian? Pada sehat kan? Jangan lupa minum air putih. Jaga kesehatan selalu. Olahraga biar kita semua bisa menjadi sehat. Oke teman-teman, kita ini dari kelompok 6 yang beranggotakan berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang. Fatona Nur Khalifah, Rohimatul Hasanah, Alfan Ahmad, Rais Abdurrahman Siregar, Carla Ifet, Rafiq Arifento, dan saya sendiri Bagi Syaraf. Oke, pada edisi kali ini teman-teman kita akan mempresentasikan terkait lafal terhadap makna yang tidak jelas. Maksudnya lafal itu mempunyai makna yang membuat orang itu bingung gitu. Nah, dari definisinya teman-teman, lafal itu, lafal yang maknanya itu membuat bingung, itu adalah kata yang maknanya tersembunyi. Jadi, kata itu masih mempunyai makna yang terselubung di dalamnya begitu. Jadi, perlu untuk kita mengkaji lebih dalam lafal itu. Kalau tidak bisa, kalau kita tidak mengkaji lafal itu lebih dalam lagi, maka tidak akan mendapat kita pengertian dari lafal tersebut gitu. Karena memang lafadznya memang mempunyai makna yang tersembunyi begitu. Teman-teman, kita di sini ada 4 ya. Itu macamnya ada 4. Yang pertama yaitu khofi, yang kedua itu mutasyabih, yang ketiga muskil, yang keempat itu mujmal. Nah, yang pertama yaitu khofi. Khofi itu adalah lafadz yang mempunyai makna yang jelas, ya. Maknanya itu jelas. Namun, ketika dalam ketika berada dalam konteks yang berbeda, itu maknanya tidak jelas. Maknanya itu membuat bingung gitu. Nah, pasti teman-teman itu bertanya-tanya, lafadz yang sudah jelas maknanya, namun ketika konteksnya berbeda, itu maknanya menjadi tidak jelas. Oke, kita ambil contoh ya. Kita ambil contohnya yaitu ada dalam surah Al-Maidah ayat 3. Ini saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasarikuh wasarikot wasarikuh wasarikoh faqta'u aydiyahuma. Artinya, pencuri laki-laki dan perempuan akan dipotong tangannya. Dalam definisinya, yang dikatakan pencuri, ya, ini yang perlu digarisbawahi adalah pencurinya. Yang dikatakan pencuri adalah orang yang mengambil harta yang disimpan oleh pemiliknya secara sembunyi-sembunyi. Nah, maka hukuman bagi pencuri tersebut adalah potong tangan. Oke, kita cari konteks yang berbeda. Kita cari konteks yang berbeda di sini, teman-teman. Ketika ada orang yang mencuri, ya, yang mengambil hak orang lain, namun itu tidak sembunyi-sembunyi gitu. Contohnya, eh, perampokan. Itu kan juga mengambil hak orang lain. Nah, namun di sini teman-teman, mengambil hak orang lain itu tapi tidak sembunyi-sembunyi, kan perampokan itu depan mata, jelas. Nah, di sini eh, apakah di situ perlu Apakah di situ bisa menggunakan ayat ini yaitu hukumannya potong tangan? Kan itu tidak sesuai definisi. Kan definisi mencuri itu adalah mengambil hak orang lain yang itu secara sembunyi-sembunyi gitu. Nah, makanya di sini teman-teman dalam lafadz apa ya khofi ini yang sudah jelas, namun kalau konteksnya itu berbeda, maka itu menjadi ambigu atau tidak jelas, maka itu perlu kajian yang lebih dalam terkait lafadz kalau kita menemukan lafadz yang seperti itu, gitu teman-teman. Yang kedua yaitu muskil. Muskil. Menurut bahasa muskil itu berarti sulit. Ya, menurut bahasa ya berarti sulit. Namun menurut istilah itu adalah lafadz yang tidak jelas maknanya karena ada unsur kerumitan.
Nah, maksud dari unsur kerumitan dalam pemahaman saya adalah eh, lafal tersebut mempunyai banyak makna gitu. Mempunyai banyak makna. Di sini dicontohkan dalam ayat 228 surah Al-Baqarah, itu artinya istri yang diceraikan wajib menahan diri menunggu 3 kali kuru. Nah, di situ dalam contoh ini yang perlu digarisbawahi adalah kurunya. Kuru. Kuru itu mempunyai dua makna, yaitu makna suci dan juga haid. Nah, itu teman-teman adalah lafaz ini cuma satu, tapi mempunyai beberapa makna begitu. Jadi ini membuat orang lain atau orang dalam memahami ayat ini, kita harus mengkaji lebih mendalam. Contohnya ya, kalau dalam bahasa Indonesia, karena kita orang Indonesia, maka kita coba ambil contoh bahasa Indonesia. Contohnya apa ya? Hmm, eh, kipas, kipas ya. Contohnya kipas nih. Kipas itu bisa diartikan hal atau sesuatu yang menghasilkan angin, ya, dan membuat orang itu nggak kepanasan. Nah, mana yang kedua dari kipas itu adalah sesuatu yang bisa apa ya? Sesuatu atau barang yang digunakan untuk apa ya? Mendinginkan nasi gitu. Itu kan mempunyai beberapa makna. Pada intinya, ini kan muskil adalah lafaz yang mempunyai arti beberapa makna gitu. Tidak mempunyai arti satu aja gitu. Maka perlu dikaji lagi karena muskil ini sulit gitu. Perlu apa ya? Kajian-kajian lebih mendalam ketika kita menemui lafaz yang di dalam Al-Qur'an itu lafaznya adalah berbentuk muskil, mempunyai beberapa makna gitu. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu adalah mujmal. Mujmal itu apa? Mujmal itu karena memang bahasanya dari atas ya. Kita itu membahas lafaz-lafaz yang membingungkan. Kita membahas hal-hal yang remang-remang gitu. Yang dikatakan mujmal adalah menurut bahasa kapur atau tidak jelas, samar-samar, remang-remang. Nah, eh, sedangkan yang dikatakan lafaz mujmal itu menurut istilah adalah lafaz yang dimana lafaz itu mempunyai atau memerlukan penjelasan lain. Yang saya pahami dari yang saya baca, mujmal adalah suatu istilah baru yang kalau tidak ada penjelasan terhadap istilah tersebut, maka istilah tersebut tidak akan apa ya, tidak akan bisa dipahami gitu. Semisal di sini contohnya apa ya? Seperti sholat, sholat. Nah, di situ ketika tidak ada kejelasan, Tuhan kan hanya memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, ya. Entah bagaimana ayatnya, kalau ayat tentang sholat saya tidak tahu. Tuhan memerintahkan kita untuk sholat. Nah, di situ kan sholat ketika pertama kali diperintahkan oleh Tuhan, itu otomatis kan manusia tidak tahu tuh. Sebab umat Islam yang diperintahkan sholat, itu tidak tahu kita gimana caranya sholat. Apakah dengan apa ya, diam aja gitu, 2 jam diam aja, atau kita apa ya, cukup kita bisa jalan-jalan, tapi hatinya itu menyatu dengan Tuhan. Artinya eh, hatinya itu berzikir. Itu bisa jadi seperti itu. Ketika awal turunnya firman Allah untuk perintah sholat, karena itu mujmal, istilah baru yang datang. Ketika tidak ada keterangan dari hadis, maka istilah tersebut akan terus tabu gitu. Akan terus membingungkan dan tidak ada maknanya gitu. Nah, yang dikatakan mujmal pada intinya adalah istilah baru ya, istilah baru yang ketika istilah itu tidak ada penjelasan dari
ayat atau hadis lain, maka istilah tersebut akan terus ngambang dan tidak akan bisa diambil apa ya, tidak akan bisa dipakai untuk dijadikan sebuah dalil karena emang belum jelas gitu. Karena itu istilah baru dan tidak ada kejelasan. Itu ya mengenai mujmal. Yang terakhir adalah mustabih. Moderator, moderator. Nah, yang terakhir adalah mustabih. Mujtabih ini yang saya pahami adalah eh kalau di sini ya, kalau di dalam PPT itu adalah lafal yang meragukan pengertiannya karena mengandung beberapa persamaan. Sedangkan secara istilah adalah lafal yang sama artinya, tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mencapai artinya. Saya dari al-mustabih ini, kalau dipahami dari contohnya adalah, oke kita lihat contohnya dulu. Gimana sih? Enggak, maksudnya gini. Yang dikatakan mustabih itu di dalam materi yang kami pahami itu contohnya adalah alif lam mim, nun, yasin itu. Nah, itu merupakan lafaz yang meragukan, lafaz yang meragukan dan itu sangat sulit untuk dicari artinya, untuk dicari penjelasannya. Karena itu merupakan lafaz yang ambigu dan tidak bisa apa ya? Sulit untuk mencari eh, sulit untuk mencari penjelasan dari lafal tersebut. Jadi al-mustabih ini contohnya adalah kayak alif lam mim, nun, yasin gitu. Itu merupakan lafal yang mempunyai apa ya? Lafal yang ada, tapi itu artinya itu sangat sulit untuk dicari gitu. Bahkan sampai ada statement di PPT ini bahwa eh, lafal tersebut itu eh, tidak ada cara yang digunakan untuk mencapai artinya. Artinya itu hanya Tuhan yang tahu mengenai arti alif lam mim, arti yasin, arti nun, gitu. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi dari empat ini yang pertama yaitu khofi, yang kedua itu apa ya? Yang kedua itu muskil, mujmal, mustabih. Itu semuanya merupakan eh, lafal-lafal yang ambigu, yang membuat orang bingung gitu. Sering bingung lah, harus berpikir gitu. Butuh eh, kajian-kajian yang lebih mendalam dari kita sendiri ketika bertemu dengan empat lafaz ini gitu. Jadi ketika lafaz ini tidak dikaji secara mendalam, maka bisa jadi nanti ada penyelewengan ayat gitu. Penyelewengan ayat bisa jadi atau nanti salah pemahaman terhadap ayat tersebut. Jadi pada kesimpulannya, teman-teman, kalau bertemu dengan empat lafaz yang membingungkan ini, perlu kita kaji lebih mendalam lagi begitu. Oke, saya rasa cukup ya dari saya. Saya mewakili kelompok 6. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam semangat.